Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Susilo. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin Tangerang di Fakultas Teknik Industri. Strategi pembelajaran yang saya lakukan pada saat proses mata perkuliahan yaitu adalah delivery, D, I interaction, A assessment. Jadi delivery adalah penyampaian materi pembelajaran, kemudian interaction-nya yaitu dengan kegiatan tatap muka, baik itu online maupun offline. Dan yang pasti yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah proses manufacturing, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya, kemudian kemampuan yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, kemudian materi pembelajarannya, kemudian sistem perkuliahannya, kemudian metode pembelajarannya, dan interaksi dengan mahasiswa melalui apa, serta sistem penilaian. Jadi di mata kuliah proses manufacture ini, kode mata kuliahnya adalah IPP 401 dengan bobot 2 SKS dan dilakukan pada mahasiswa semester 4 tanpa mata kuliah prasyarat. Definisi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang materi dasar-dasar proses manufaktur modern, yaitu proses pengecoran misalnya, proses pembentukan plastik, proses pembentukan metal, dan serta teknologi pada industri. Capaian pembelajaran yang diharapkan kita bagi menjadi CPL, CPMK, sub CPMK, di mana semua kita ramu dalam rencana pembelajaran studinya di RPS. Capaian pembelajaran lulusan ada 8, kemudian CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, kemudian sub CPMK-nya ada 14. Materi pembelajaran proses manufaktur yang kita sampaikan kepada mahasiswa yaitu pertama pendahuluan proses manufaktur, pemilihan proses manufaktur, proses pengecoran, proses pembentukan logam, proses pemesinan, proses pengelasan, proses penyambungan non-logam, proses pelapisan, proses pengolahan plastik injection molding, proses pengolahan plastik blow molding, proses pengolahan komposit, analisis ekonomi pada proses manufaktur, sustainability pada proses manufaktur, serta terakhir adalah tren dan inovasi dalam proses manufaktur. Di mana setelah 7 kali pertemuan akan dilakukan UTS, ujian tengah semester, dan di akhir semester dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang kita lakukan, kita sebut dengan SCL, yaitu Student Center Learning, di mana pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Metode pengajaran dalam SCL dapat mencakup diskusi, presentasi, project learning, dan lain-lain. Selain itu, kita juga melakukan PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana mahasiswa dihadapkan dengan masalah nyata dan diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Proses pembelajaran dalam PBL mendorong untuk belajar kolaboratif di antara mereka sendiri, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kita gunakan juga sistem small group discussion, di mana mahasiswa kita bagi menjadi kelompok kecil, kemudian mendiskusikan topik tertentu yang berhubungan dengan tema perkuliahan. Kemudian diskusi ini memungkinkan untuk mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk saling bertukar pikiran, saling belajar menghargai satu sama lain. Dalam hal ini dosen dalam proses SGD sebagai moderator yang memfasilitasi dan mengarahkan diskusi. Sistem pembelajaran yang kita lakukan ada 3, yaitu pertama luring, yaitu melakukan tatap muka di kelas beserta contoh-contoh produk yang kami bawa. Kemudian ada proses daring dengan menggunakan Zoom, serta kulon yang dikelola oleh BAK Unimar, jadi akan diatur oleh bagian administrasi kampus. Kemudian yang paling terakhir adalah melakukan tugas mandiri, yaitu presentasi dan berkelompok maupun perseorangan. Tahapan pembelajaran yang kita lakukan biasanya adalah pertama pembukaan dan doa, kemudian kita review materi sebelumnya, jadi pertemuan sebelumnya,
kemudian kita lakukan pemampatan materi, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian kita lakukan kesimpulan dan penutup. Untuk melakukan penilaian atau asesmen ada 4, yaitu pertama adalah penilaian tugas, ya baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok, termasuk di dalamnya hasil presentasi. Ini bobotnya 30%, kemudian ujian tengah semester bobotnya 30%, ujian akhir semester bobotnya 30%, serta absensi kehadiran mereka bobotnya 10%. Baik, setelah ini saya akan tampilkan video perkuliahan proses manufacturing pertemuan 10, di mana proses pengolahan plastik blow molding akan kami jelaskan. Terima kasih, silakan menonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan yang minggu lalu, yaitu tentang injection minggu lalu. Minggu ini kita akan melanjutkan dengan blow molding. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, jadi saya akan nge-share sedikit tentang materi blow molding. Apakah sudah terlihat rekan-rekan semua? Sudah, Pak. Oke, jadi pada proses manufacturing mata kuliah ini kita akan pada pertemuan ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang proses plastik blow molding. Nah, plastik blow molding ini nanti saya yang akan coba jelaskan. Yang pertama adalah prinsip dasar blow moldingnya seperti apa, kemudian bahan baku blow molding itu apa saja, kemudian part-part pada mesin blow molding itu apa saja, kemudian cetakan atau mold, nanti tentang cetakan ini sendiri terbuat dari apa, kemudian kualitas dan pengujian produk, dan yang terakhir adalah sustainability pada proses. Nah, sebelum kita mulai pertemuan ke-10 ini, saya ingin menanyakan tentang pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang injection molding. Pertama pertanyaan saya, siapa yang ngerti nih? Jelaskan prinsip kerja dari proses plastik menggunakan injection molding. Siapa nih yang bisa? Coba jawab. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, monggo. Jadi prinsip kerja mesin injection molding adalah melelehkan material plastik di dalam barel, kemudian menyuntikkan lelehan plastik tersebut ke dalam rongga cetakan atau mold untuk membentuk produk. Sip, bagus. Yang berikutnya pertanyaan kedua, sebutkan komponen-komponen utama apa sih yang pada injection molding yang paling penting? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak Yunita. Ya, silakan. Baik, izin menjawab Pak. Jadi untuk komponennya utama mesin dari injection molding itu ada 4. Yang pertama adalah cooper, kedua barel, ketiga screw, dan yang terakhir adalah mold. Oke, tepat sekali. Jadi saya pikir untuk pertemuan yang sebelumnya rekan-rekan sudah bisa menangkap apa yang sudah saya jelaskan. Tolong tetap dihafalkan karena akan menjadi materi pada saat ujian akhir semester. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses blow molding. Proses blow molding itu terdiri dari 3 macam secara garis besarnya, yaitu extrusion blow molding, inject blow molding, dan inject stretch blow molding. Untuk extrusion blow molding sendiri, kenapa kok dipilih itu lebih murah? Kemudian, tapi ada kelemahannya, yaitu ada tail apa neck atau ada ekornya. Material yang bisa digunakan itu bisa PP, HDPE, PVC, PET, PC maupun PETG. Sedangkan inject blow molding itu produknya lebih presisi, kemudian lebih sama dengan hasilnya, dan biasanya untuk botol-botol kecil. Sedangkan inject stretch blow molding ini biaxial orientation, jadi memang harus ada 2 pergerakan, kemudian clarity-nya bagus atau lebih terang, kemudian biasanya untuk minuman, tetapi juga cost-nya tinggi. Jadi mungkin contohnya seperti ini biasanya dipakai di proses injection blow molding. Jadi mungkin rekan-rekan lihat ini adalah inject stretch blow molding. Nah, prinsip dasar blow molding itu sejarahnya itu adalah dulu dipakai untuk industri gelas. Jadi pada saat beberapa ratus tahun yang lalu, blow molding itu sudah ada tapi untuk gelas. Jadi di mana prinsipnya adalah cetakan itu memanfaatkan udara bertekanan di dalam mold. Jadi materialnya ditaruh di mold kemudian ditiup. Nah, pada zaman dahulu
ini teknik ini dipakai untuk gelas. Nah, pada saat ini sudah mulai digunakan untuk plastik. Apa sih bedanya antara injection dan blow molding? Mungkin kalau blow molding itu sifatnya adalah plastik cair yang ditiup ke dalam cetakan untuk membentuk produk, sedangkan injection plastik cairnya itu disuntikkan ke dalam cetakan yang tertutup. Kemudian untuk blow molding itu cocok untuk produk yang berongga seperti botol, kontainer, atau tabung seperti yang contoh yang tadi saya tampilkan. Sedangkan injection molding lebih cocok untuk produk-produk yang solid seperti tutupnya. Kemudian untuk blow molding sendiri cetakan relatif lebih murah karena hanya 12 cetakan, sedangkan injection molding mungkin yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu lebih kompleks sehingga harganya jauh lebih mahal. Kemudian untuk blow molding itu biasanya lebih cocok untuk bahan termoplastik seperti PE, PP maupun PET. Sedangkan injection molding lebih berbagai macam jenis termoplastik bisa dikerjakan. Nah, ini adalah contoh-contoh produk buat blow molding. Mungkin rekan-rekan tahu ini ada roll on, ini ada botol kosmetik, terus ini ada botol minuman. Semua ini diproses menggunakan proses blow molding. Mungkin kita akan lihat sedikit seperti apa sih gambaran proses blow molding itu. Mungkin supaya rekan-rekan punya gambaran, mungkin saya akan tampilkan sedikit video tentang blow molding. Jadi itu parison ditiupkan, jadi plastik lelehkan membentuk seperti pipa, kemudian diisi angin, kemudian dijepit oleh cetakan, kemudian ditiup di sebelah kanan itu sehingga membentuk produk. Jadi proses dari blow molding itu seperti itu. Ini sedikit berbeda dengan proses injection. Nah, ini Anda lihat dari sebelah kiri juga sama. Nah, ini kalau dari samping kita akan lihat proses blow moldingnya akan terlihat bahwa produknya terbentuk setelah ditiup dan didinginkan. Itu produknya, kalau Anda lihat, itu dijepit, kemudian dibawa menuju packing. Jadi proses ini terus berulang, kiri dan kanan, kiri dan kanan, ini dinamakan proses extrusion blow molding. Saya lanjutkan, ini ada satu lagi proses, namanya proses inject stress blow molding. Sama-sama dalam typical blow molding, tetapi berbeda prosesnya. Itu ya adalah barel, plastik dicairkan. Ini adalah perpaduan antara injection dan blow molding, maka dinamakan inject stress blow molding. Jadi plastik disuntikkan dulu ke dalam cetakan, kemudian membentuk preform, kemudian preform tersebut ditiup di mode-nya blow molding sehingga menjadi produk. Nah, itu adalah produknya, kemudian di drop menjadi produk jadi. Kita lihat nanti ini setelah dijatuhkan, maka akan menjadi produk jadi seperti ini. Nah, ini adalah produk jadinya. Jadi prosesnya adalah blow molding, tapi di awal dilakukan dengan proses injection. Jadi makanya dinamakan inject stress blow molding. Baik, tahapan-tahapan proses, mungkin kalau rekan-rekan pernah melihat, ini adalah biji plastik, mungkin mirip dengan kristal-kristal. Kemudian kalau di proses inject stress blow molding, itu akan masuk ke injection proses untuk membentuk yang namanya preform. Nah, preform ini sendiri akan ditiup setelah dipanaskan di blow proses. Kemudian akan menjadi produk. Jadi tahapan-tahapan pada inject stress blow molding itu ada injection moldingnya ini sendiri, kemudian ditambah dengan blow proses. Bahan-bahan yang akan masuk di blow molding ini biasanya tadi sudah dijelaskan di awal, yang paling umum adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Umum ini untuk digunakan kemasan, botol, pipa, dan komponen-komponen otomotif.
Kemudian yang cukup populer juga ada PP, polipropilin, memiliki kekuatan, kekakuan, dan ketahanan termal yang baik, digunakan untuk kemasan peralatan rumah tangga dan komponen otomotif. Dan juga yang tadi saya sampaikan seperti tadi botol minum, itu terbuat dari PET, yaitu polyethylene terephthalate. Ini memiliki sifat-sifat seperti kekuatan, kemudahan pemrosesan, tahan kimia, dan yang pasti transparan, serta kemampuan untuk daur ulang untuk mendukung sustainability atau keberlanjutan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi utama dari proses inject stress blow molding. Pertama adalah hopper. Jadi Anda lihat ini adalah hopper yang di sebelah kiri. Ini fungsinya untuk memasukkan dan mengumpulkan bahan baku plastik sebelum masuk ke dalam extruder. Jadi ini fungsi dari hopper tersebut. Kemudian yang proses kedua atau part yang kedua yang umum adalah screw. Jadi screw ini berfungsi untuk melelehkan. Oke, jadi part yang lain dari inject stress blow molding ini adalah screw yang berfungsi untuk melelehkan, menekan, dan mendorong plastik cair melalui barel extruder. Nah, barel sendiri itu berfungsi sebagai tempat pelelehannya. Jadi, skru itu berada di dalam barel tersebut. Nah, fungsi dari barel ini apa? Salah satunya adalah mempertahankan suhu yang diperlukan untuk melelehkan plastik tersebut. Nah, temperatur barel sendiri itu tergantung dari materialnya. Misalnya ini HDPE, High Density Polyethylene, itu temperatur barelnya sekitar 180 sampai 230 derajat Celcius. Kemudian untuk PP itu sekitar 190 sampai 240 lebih panas diperlukan. Sedangkan PET jauh lebih panas untuk temperaturnya yaitu 260 hingga 290 derajat Celcius. Nah, selain screw, hopper, dan lain-lain tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada lagi yaitu yang cukup penting dalam proses ISBM yaitu cetakan atau mold. Jadi fungsi utama cetakan pada blow molding ini yaitu satu, pembentukan produk, cetakan memberikan rongga yang sesuai dengan bentuk yang ingin dibuat. Jadi mau bentuk kotak, bulat atau apa ini tergantung dari cetakannya. Kemudian plastik tersebut yang tadi sudah dilelehkan ditiup ke dalam rongga cetakan dan akan membentuk atau mencetak produk. Kemudian fungsi kedua dari blow mold ini adalah untuk pelepasan produk. Jadi setelah produk plastik dingin dan mengeras, cetakan akan membuka untuk mengeluarkan produk jadi. Jadi dengan temperatur yang tadi 230 sampai 260 misalnya, harus didinginkan dulu agar mengeras, baru kemudian cetakan membuka. Nah, ini adalah bentuk cetakan, misalnya ini, cetakan ini adalah komponen kritis yang menentukan bentuk air. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau memang botolnya bentuk bulat, ya maka cetakannya harus berbentuk bulat. Jadi si plastik ini akan mengikuti dari bentuk botol tersebut. Nah, kemudian fungsi yang utama lagi yang tadi saya jelaskan adalah pendinginan produk. Setelah ditiup, produk plastik perlu didinginkan agar mengeras dan mempertahankan bentuknya. Jadi karena ada fungsi pendinginan, maka cetakan juga dilengkapi dengan saluran pendingin yang memungkinkan air mengalir di sekitar rongga cetakan. Jadi kalau Anda lihat di dalam cetakan yang besi ini, di dalamnya banyak jalur-jalur air untuk mendinginkan. Nah, setelah produk itu jadi, apa sih yang sebenarnya harus diperiksa supaya sesuai dengan yang diminta oleh customer? Yang pertama yaitu adalah inspeksi visual, yaitu memeriksa tampilan fisik produk untuk mendeteksi cacat permukaan seperti garis, lengkungan, gelembung, atau yang lain. Kedua, dengan visual itu maksudnya kita langsung lihat dengan mata, yaitu memastikan konsistensi warna, ketebalan, dan finish permukaan sesuai spesifikasi. Kemudian kualitas yang penting lain adalah dimensi, jadi harus diukur apakah dimensinya sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, yaitu dengan mengukur ketebalan dinding, diameter, panjang, dan kelurusan. Jadi dimensi ini harus memastikan produk sesuai dengan toleransi dari yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting karena ini berbentuk botol dan untuk menyimpan benda cair rata-rata, maka perlu uji kebocoran, yaitu menguji kebocoran dengan tekanan udara atau cairan untuk memastikan bahwa produk tersebut oke. Sehingga jika ada celah atau lubang, maka akan terdeteksi. Dan yang paling terakhir adalah uji kekuatan mekanis. Jadi melakukan uji tarik, tekuk, impact,
atau misalnya tidak pada saat jatuh tidak boleh pecah, nah itu disebut uji kekuatan mekanis. Jadi tujuan dari uji kekuatan mekanis ini memastikan produk memenuhi spesifikasi kekuatan yang dibutuhkan. Nah, karena kita bicara tentang proses plastik, memang tidak terlepas dari namanya limbah, di mana plastik sudah sangat terkenal untuk membuat kerusakan terhadap lingkungan. Tapi kita tidak boleh patah semangat karena memang plastik ini tidak ada pilihan lain sementara ini, maka kita berusaha bagaimana untuk mengurangi impact terhadap lingkungan. Misalnya dengan penggunaan plastik daur ulang, mengurangi penggunaan material murni, kemudian mungkin didesain produk yang mudah didaur ulang, dengan produk yang struktur sederhana, komposisi material tunggal, menghindari penggunaan komponen tambahan atau pelapis yang dapat menyulitkan proses daur ulang. Selain itu juga efisiensi penggunaan material, jadi mengoptimalkan desain cetakan untuk meminimalkan pemborosan material, berikutnya menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan produk dengan sedikit limbah. Kemudian sustainability program yang lain yang bisa kita lakukan adalah pengurangan energi dan emisi, yaitu menggunakan mesin blow molding yang lebih efisien energi, mengoptimalkan suhu proses untuk mengurangi konsumsi energi. Dan yang paling terakhir, kita harus bisa melakukan pengolahan limbah, jadi mendaur ulang limbah, baik itu potongan atau sisa material plastik untuk diproses kembali. Yang berikutnya adalah mengelola limbah non-plastik, misalnya biomas, dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Oke. Materi yang saya bawakan sudah cukup untuk blow molding di pertemuan kali ini, tapi saya ingin memberikan pertanyaan atau ada teman-teman yang masih mau menanyakan dulu dari apa uraian saya, mungkin ada yang belum jelas, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Saya Agung, Pak. Oke, silakan Mas Agung. Plastik kan menghasilkan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Terus bagaimana cara meminimalkan limbah dalam proses blow molding? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus karena memang plastik ini tidak bisa dihindari kondisi saat ini. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk proses blow molding itu adalah dengan melakukan daur ulang. Jadi dalam proses plastik ini mungkin rekan-rekan bisa lihat suara saya terdengar? Enggak ya? Belum. Dengar, Pak. Oke, jadi penggunaan yang material tadi yang seperti mungkin rekan-rekan lihat semua, di jalan mungkin ada orang mengungut sampah dan lain-lain, itu sebenarnya salah satu proses untuk daur ulang, yaitu pengelolaan limbah. Jadi sisa-sisa plastik yang sudah tidak terpakai nanti akan digiling ulang, kemudian akan dipakai lagi untuk dimasukkan ke proses blow molding atau injection molding, bisa untuk menghasilkan produk kembali. Dengan begitu, maka sustainability atau daur ulang ini berjalan dengan baik. Ya begitu Mas Agung, ngerti? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pertanyaan nih buat teman-teman, ngerti nggak apa yang sudah saya jelaskan tadi di depan? Pertanyaan pertama, jenis material apa sih yang umum dipakai dalam proses blow molding? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan, Bu Trisha. Jenis material yang digunakan biasanya HDPE, PP, dan PET, Pak. Oke, benar. Jadi ada 3 macam material utama, yaitu HDPE, PP, dan PET. Kemudian satu lagi, jenis pemeriksaan kualitas apa saja yang harus dilakukan pada proses blow molding? Mungkin yang lain, silakan. Siapa bisa menjawab, Mbak? Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab. Ya, Mbak Yunita. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh Bapak tadi, jenis pemeriksaan kualitas yang harus dilakukan pada produk blow molding itu ada 4. Yang pertama ada inspeksi visual, terus yang kedua pengukuran dimensi, yang ketiga ada uji kebocoran, dan yang terakhir ada uji kekuatan. Bagus, benar. Jadi udah tepat jawabannya Mbak Yunita. Jadi ada pemeriksaan kualitas yang diperlukan baik itu visual, baik itu kekuatan, dan lain-lain seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke, jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini, apa sih prinsip dasar blow molding? Tadi ada blow molding adalah proses pembentukan produk plastik dengan meniup material cair ke dalam cetakan.
Proses ini menghasilkan produk berongga seperti botol, kontainer, dan kantong plastik. Kemudian jenis material yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yunita ada HDPE, PP, dan PET. Kemudian yang kedua, pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Ya tadi sudah disebutkan, inspeksi visual, pengukuran dimensi, uji kebocoran, uji kekuatan, dan lain-lain. Karena apa diperlukan? Hal ini untuk menjamin bahwa produk blow molding ini memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting bahwa plastik ini memang sesuatu yang buah si malakama, karena kita tidak bisa juga menghindari, tapi juga ada potensi merusak lingkungan. Maka hal-hal yang kita harus lakukan adalah penggunaan materi daur ulang, desain produk yang mudah didaur ulang, efisiensi penggunaan material. Sehingga sustainability dalam blow molding ini bisa tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah pengurangan konsumsi energi dari proses blow molding tersebut. Nah, ini adalah daftar pustaka yang mungkin rekan-rekan perlu baca sebagai referensi pada saat mempelajari tentang blow molding, yaitu yang dilakukan oleh Alting Leo di tahun 2020 dengan Manufacturing Engineering Processes. Kemudian ada proses produksi manufacturing oleh Dewadi. Kemudian ada tentang stress blow molding khusus, itu tahun 2016 oleh William Andrew. Dan kemudian yang terakhir adalah Plastic Engineering tahun 2020 oleh Cranford dan Roy James. Demikian perkuliahan hari ini. Saya tutup. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.